Hai teman-teman, ini aku mau bikin konten teman. Jadi eh banyak hal yang sebenarnya aku pengen di usiaku sekarang ini kan sudah hampir kepala tiga teman-teman ya. Apa yang dirasain kemudian apa saja itu kan yang dialamin ketika saya sendiri itu sudah berusia hampir 30-an. Jadi kan di sini teman-teman mungkin banyak teman-teman di luar sana yang seumuran dengan saya ataupun anak-anak yang lahir di ya kalau saya sendiri itu lahir di era 90-an teman-teman. 90-an itu kan sudah kalau misalkan kita ngitung tahun aja, misalkan ada anak-anak yang sudah berumur 20 tahun itu kan sudah berumur sekitar 25 kan ya sekarang di tahun ini. Jadi apa saja yang itu kan yang saya rasakan ketika sudah memasuki tahun ini teman-teman ya. Jadi tahun 2025 ini merupakan tahun yang sangat panjang bagi saya itu kan. Jadi dari usia anak-anak kemudian dari masa-masa remaja kemudian sekarang sudah mulai memasuki masa dewasa teman-teman. Jadi banyak pertanyaan yang menjadi suatu hal di benak saya, kemudian banyak hal yang memang menjadi pertanyaan dalam hidup saya. Sebenarnya hidup itu apa sih sebenarnya gitu kan? Apa sih yang menjadikan orang itu dikatakan tua ataupun usianya bertambah dan sebagainya? Kalau menurut saya hal tersebut seiring berjalannya waktu, memang betul ada beberapa orang yang bilang usia itu tidak akan pernah berhenti berjalan. Waktu itu terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Seperti sekarang saya bikin konten dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Tetapi kalau misalkan saya itu bisa membalikkan waktu ke belakang, kalau menurut saya tidak bisa. Saya itu bisa menghentikan waktu dengan video yang saya buat ini. Jadi kan misalkan saya bikin video ini di tanggal sekarang tuh kan di Januari tahun 2025. Jadi hal ini yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan saya sendiri itu akan balik lagi ke tahun 2000-an gitu kan, tidak mungkin bisa teman-teman. Jadi tidak mungkin bisa dan tidak mungkin balik lagi kan seperti itu. Jadi hal yang dirasain paling enggak itu teman ketika sudah mau usia 30-an, yang pertama waktu itu terasa cepat teman-teman. Jadi waktu itu terasa cepat. Jadi hari demi hari itu kalau menurutku sih dari aku masih zaman kuliah pada waktu itu sekitar ya kurang lebih di tahun 2015-an ya ketika aku awal kuliah di semester awal itu. Jadi sampai ke tahun ini. Jadi itu waktu itu kayak jalan cepat teman. Sudah berlalu 10 tahun yang lalu kan kalau dihitung waktu itu kan. Jadi waktu itu cepat. Jadi kalau misalkan dan ada banyak perubahan yang ada di sekitar kita gitu kan seperti itu. Terus tentang perubahan fisik teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang sudah agak sedikit berbeda ketika kita masih usia 20-an awal dan sudah mau 30-an ya. Mungkin ini tidak dirasakan oleh banyak orang, mungkin beda-beda. Setiap kemampuan orang itu tidak sama seperti kita dan tidak semua orang itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Contohnya itu misalkan dari badan ya, badan kita itu. Badan saya itu mungkin ketika sudah usia segini mungkin ada banyak yang bilang kalau semakin tua itu semakin cepat capek. Nah itu benar teman-teman. Jadi ada masa dimana badan kayak sekarang nih kan ya, badan saya itu kadang cepet capek gitu kan ya. Cepet capek apa karena memang udah ini atau mungkin kerjaan teman-teman, jadi cepat pegel dan sebagainya. Jadi saya itu bisa mungkin sekarang itu lebih banyak beristirahat dan juga lebih untuk rutin berolahraga kan seperti itu. Jadi banyak orang yang bilang sehat itu sebenarnya banyak teman-teman, banyak di luar sana itu kan banyak persepsi orang kalau misalkan orang pengen sehat harus dengan melakukan ini di itu. Kalau menurut saya sih sehat itu dari banyak faktor teman-teman. Yang pertama itu kan yang diperhatikan kalau sudah mau usia 30-an tuh kesehatannya. Sebenarnya sehat itu bukan hanya dari badan kita sih, sebenarnya kan ada beberapa hal mulai dari pikiran, kemudian jiwa, kemudian raga kita kan itu sih. Terus yang ketiga itu mulai banyak teman-teman yang sudah mulai satu persatu itu sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Ketika saya itu masih pada waktu itu sekitar tahun 2012 itu kalau misalkan sekolah teman-teman, sekolah pada zaman-zaman pelajar pada waktu itu, jadi teman-teman itu masih banyak teman-teman. Jadi
teman-teman saya itu masih banyak, kemudian kan ada apa ya, teman sekolah, kemudian teman pelajar dan sebagainya ketika kuliah juga. Setelah berjalannya waktu, masa itu mulai berganti zaman, kemudian satu persatu teman saya itu mulai sibuk untuk dirinya sendiri atau dan keluarganya, ataupun sudah banyak menikah, dan juga ada banyak hal yang sudah nggak bisa kita lakukan bersama. Misalkan dulu tuh pada waktu sekitar tahun 2014 saya tuh pernah melewati suatu tempat, dan tempat itu tempat jogging gitu kan ya, tempat jogging dan tempat olahraga. Nah, di waktu itu saya itu punya teman seumuran kan, biasanya 3 orang tuh kan ya, jogging kan, misalkan mengitari tempat itu. Jadi, dan juga ketika itu sudah berjalan di tempat tersebut, saya itu ketemu dengan banyak orang, terutama orang-orang seumuran saya. Misalkan ada dari SMA lain, SMA mana gitu kan ya, hei gitu kan, ketemu gitu kan, meskipun nggak kenal, cuma kan karena sering lewat aku sering nyapa. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang saya melewati tempat tersebut. Nah, tempat tersebut itu sudah beda masa teman-teman, jadi beda masa, dan juga banyak orang yang udah nggak sama lagi, nggak seumuran saya itu kan, bahkan anak-anak yang masih usia 18 tahun itu kan, adik-adik itu kan, yang muda-muda itu kan. Oh ya, masa itu berganti teman-teman, jadi nggak selamanya yang seumuran kita, bahkan saya pun nyari itu jarang gitu kan. Oh, mana ya itu kan orang-orangnya. Saya tetap jogging tuh kadang ya lewat situ, tempat situ, tapi udah gak ketemu orang yang sama lagi, jadi beda orang lagi kan, itu sih. Terus yang dialami usia semakin kesini itu semakin memperjuangkan hidup sendiri, bener. Banyak yang orang ketika masih anak-anak pada waktu itu hidup itu diperjuangkan bareng-bareng nih kayak sama temen dan sebagainya, tapi kalau sekarang itu memperjuangkan hidup sendiri, mulai dari pekerjaan, mulai dari pendidikan, jadi semuanya itu kita perjuangkan, mulai dari kita masih kecil, anak-anak, dan juga melewati masa-masa remaja itu teman-teman, masa remaja yang itu banyak apa ya, banyak pergaulan dan sebagainya, dan itu sampai ke usia dewasa itu kan. Jadi banyak apa ya, memperjuangkan kayak pendidikan, kemudian itu ya kita harus mengejar sesuatu dan sebagainya. Bahkan orang itu tidak berhenti di satu titik itu teman-teman. Jadi kalau, dan juga setiap orang tuh punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang yang memang, contohnya nih misalkan untuk perjuangan hidup teman-teman, jadi ada orang yang memang dia itu punya privilege dalam artian dia itu punya apa ya, punya kelebihan dari keluarganya, atau mungkin sudah dia itu misalkan sukses nih dari orang tuanya, jadi dia itu bisa menjalankan usahanya karena dari turunan. Ataupun ada orang yang di luar sana itu teman-teman, jadi banyak orang yang masih memperjuangkan hidupnya, memulai pekerjaan, dan masih banyak ada yang sudah dapat pekerjaan, dan juga ada orang yang masih berjuang dalam penyakitnya, dan itu kayak kompleks banget teman-teman. Jadi setiap orang tuh punya permasalahannya sendiri-sendiri gitu kalau menurut saya. Semakin kesini itu banyak apa ya, banyak pikiran tentang bagaimana arah dan tujuan hidup. Sebenarnya orang hidup ini mau ngapain sih gitu kan ya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya sendiri. Orang hidup ini mau ngapain aja gitu kan, mau ngapain, kemudian apakah hidup itu cuma sekedar hidup saja gitu kan. Tapi kan kalau saya pikir orang hidup itu tidak hanya seperti itu teman. Banyak orang yang melakukan kegiatan, contohnya kegiatan kemanusiaan. Ada seorang sebut saja siapapun dengan profesi tertentu ya, jadi dia melakukan kegiatan sosial, misalkan membantu orang, kemudian menolong orang dan sebagainya. Itu kalau menurutku sih, orang itu nggak cuma mikirkan hidupnya dia aja sih, tapi kan juga ada hal lain yang kebermanfaatan sih terhadap sesama gitu kan. Jadi memang benar pertanyaan teman. Jadi banyak hal yang kita tanyakan, kemudian banyak hal tentang kita hidup di suatu hal yang nggak tahu apa yang akan terjadi besok apa yang akan terjadi. Jadi nggak tahu prediksi apa yang kita akan terjadi, tentang entah itu tentang cuaca, kemudian tentang kehidupan kita sampai kapan, kita hidup mati dan sebagainya, kita sampai kapan, itu menjadi pertanyaan kita. Terus kemudian ada banyak anggapan teman-teman. Jadi banyak anggapan, misalkan kayak saya punya teman seumuran, ada yang bilang, oh iya kamu cepat nikah dan sebagainya, jadi ketika kamu sudah menikah dan sebagainya, takutnya kamu itu akan apa namanya, seperti akan agar nututi ke kamu sehat ketika kamu tua. Berarti kan kalau sudah ngomong seperti itu, kita itu dianggap orang yang tidak akan sehat teman-teman, tidak akan sehat di masa tua kita gitu kan. Dan banyak orang yang berpikir ketika masih muda, oh iya nanti anggapannya orang sudah tua itu adalah orang yang sakit-sakit. Dan banyak kok kalau menurut saya yang memang kalau orang itu
orang itu orang itu mau mencari mencari referensi untuk bisa hidup lebih sehat itu banyak kan. Bahkan ada seorang kakek-kakek yang sudah berumur 70 tahun, katakannya kan sudah tua gitu, sudah tua dan sebagainya, tapi mereka tuh masih bisa berenang, bisa berolahraga. Bahkan ada di YouTube tuh masih ada kakek-kakek yang masih nge-gym gitu kan. Jadi kan itu menurut saya itu anggapan. Misalkan contohnya kan kalau seperti itu dari kebiasaan kita kan, misalkan seseorang itu kan masih umur 30-an, dia berpikir kalau sudah tua nanti sakit-sakitan, ya anggapannya mereka sudah mindsetnya seperti itu. Tapi kan orang dikatakan tua kan mungkin kalau pendapat saya sekitar usia yang sudah di atas 50 atau 60 tahunan. 30 menuju 60 kan rentang waktunya masih panjang teman-teman, kita bisa mempersiapkan dari sekarang. Nah, di antara menuju waktu tersebut kan ada hari yang bisa kita milikin, misalkan hari Minggu kan. Ada hari Minggu itu kan waktu dimana orang itu kan misalkan kerja dari Senin sampai Sabtu. Nah, hari Minggu itu kan ada waktu luang gitu kan, ada waktu luang yang bisa kita gunakan dengan berbagai macam hal. Contohnya misalkan ya kalau ingin sehat, misalkan bersepeda, olahraga, kemudian ya bisa renang ataupun bersenang-senang dan lain sebagainya, kan bisa juga kan. Jadi tidak perlu menunggu nanti ketika kita tua, jadi membiasakan diri dari sekarang. Kalau menunggu tua ya sebenarnya banyak orang bilang kalau misalkan berpikir seperti itu dari kebiasaan sih, dan juga takdir dari yang di atas teman-teman. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi setidaknya membiasakan diri dari sekarang sih. Kalau aku sendiri nggak memikirkan tua itu seperti apa. Jadi kalau misalkan tua itu dipikir dari sekarang ya nggak bisa kayak apa gitu kan. Jadi nggak nyampe juga kan pikiran kita. Karena itu iya kalau misalkan orang itu nyampe ke masa itu, misalkan enggak gitu kan. Yang bisa saya lakukan sekarang hal-hal yang pasti-pasti saja gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang realistis, misalkan di hari Senin nih kita ngapain nih gitu kan, hari Kamis ngapain, dan udah dibuat rutinitas seperti itu. Jadi terbiasa gitu kan, seiring berjalan waktu nggak kerasa, tapi kita punya rutinitas yang bisa dilakukan itu tiap minggu itu. Tidak perlu harus jauh-jauh berekspektasi jangka panjang sih. Terus saya itu yang keempat itu kalau menurut saya berpikir realistis daripada berhayal sih sebenarnya. Misalkan contohnya dalam hal bekerja gitu kan, bekerja dalam hal mencari uang. Jadi banyak orang yang berpikir oh ya aku pengen menjadi sukses dan lain sebagainya, pengen menjadi orang yang punya banyak uang gitu kan, banyak uang dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya orang banyak uang itu banyak apa yang didapat dari dia itu menurut saya dari hasil kerja dia teman-teman. Jadi dari hasil kerja dia selama bertahun-tahun atau usaha dia selama yang dia lakukan. Kalau misalkan saya sendiri berhayal sekarang, oh gimana ya cara dapetin uangnya agar aku bisa kaya dan sebagainya, itu kalau menurut saya kalau coba seperti itu berhayal tuh nggak bisa teman-teman. Jadi saya lebih baik kita daripada berhayal, lebih baik misalkan kita itu bisa punya keahlian berjualan cilok, gampangannya ya berjualan cilok, mending kalau aku sendiri sih mending langsung jual cilok ke ke tempat ya, langsung jalan-jalan gitu kan, akhirnya nawarkan ke orang ini, itu pasti teman-teman. Jadi dari penjualan itu dapat uang. Nah itu lebih realistis sih. Terus kemudian kalau misalkan kita jual tempe, tiap hari jualan aja, misalkan udah dapatnya sekitar sehari itu bisa dapat 50.000 gitu kan. Kalau udah kita lakukan tiap hari itu sebulan udah dapat berapa kan, seperti itu. Jadi lebih realistis sih kalau daripada berhayal. Kayaknya nggak mungkin sih kalau kita nggak kerja itu nggak akan dapat uang gitu kan. Itu nggak mungkin, itu satu hal yang mustahil sebenarnya. Banyak orang sukses di luar sana itu bukan karena dia itu diem saja. Kalau menurut saya di sana mereka sukses itu mungkin tiap harinya itu mereka menyisihkan waktunya, kemudian menyisihkan waktu, tenaga, kesehatan, menturunkan segalanya tentang pekerjaannya dia. Kalau seperti itu. Jadi kalau misalkan kaya dengan berhayal kayaknya tidak mungkin sih. Misalkan dia tuh punya mobil nih tuh kan bagus gitu kan. Jadi kalau cuma berhayal, cuma nonton tuh kayak nggak mungkin. Jadi nggak perlu dipikir sih. Kalau terlalu dipikir nggak nyampe juga gitu. Nggak akan nambah nilainya juga dan tidak akan pernah nilai itu bertambah sih kalau seperti itu. Terus apa ya teman-teman? Jadi lebih pengen hidup produktif teman-teman, lebih produktif. Jadi ketika saya sudah mulai ke 30-an lebih pengen produktif. Produktif tuh dalam arti lain produktif itu dalam hal
kita bisa ngapain nih di hari ini gitu kan, bisa ngapain nih. Jadi kan misalkan kayak sekarang nih saya bikin konten, jadi tiap hari itu kalau menurut saya kesempatan sih, kesempatan kita melakukan sesuatu. Jadi ketika kita masih hidup, kita diberikan kesempatan, mulai dari kalau kita dalam agama kita gitu kan, misalkan beribadah, kemudian kalau dan juga melakukan kegiatan lain, entah itu menulis, entah itu ya membuat produk sesuatu, membuat kerajinan. Nah itu menurut saya kayak lebih pengen produktif sih, jadi lebih bingung mau ngapain tiap hari gitu. Jadi ngapain nih tiap hari nih. Jadi lebih ke sana sih, jadi lebih bingung mau ngapain. Jadi ternyata dengan bikin konten seperti ini kita bisa ya mungkin bercerita, teman-teman, bercerita tentang apa yang kita rasakan sekarang. Itu sih lebih pengen produktif, karena waktu tuh nggak bisa balik lagi. Saya itu nggak bisa balik lagi ketika saya umur 20. Yang saya lakukan ini ketika saya sudah mulai memasuki hampir 30 tahunan, sekitar umur berapa sekarang ya, umur mau ke 29 gitu kan, tahun depan 30 gitu kan. Jadi nggak bisa berhenti waktu itu. Jadi kalau misalkan nunda terus, nunda waktu terus jalan, nggak mau tahu waktu itu memang ya dibuat Tuhan, terus berjalan aja udah gitu. Terus apa ya, sampai sekarang ada yang bilang gini sih, apa ya namanya, lebih harus banyak menerima, teman-teman. Jadi hidup itu penerimaan sih. Misalkan penerimaan dalam artian kalau misalkan orang nih tentang perubahan fisiknya dia, misalkan saya sendiri sudah diciptakan fisik dengan tubuh yang seperti ini, tinggi dan sebagainya, dengan berbagai macam kondisi yang ada di badan saya. Jadi saya tuh lebih bersyukur tentang apa yang sudah saya miliki, punya badan seperti ini. Kemudian banyak orang yang bilang, kamu harus merubah seperti ini, harus merubah seperti ini. Bodoh amat sih kalau menurut saya, ngapain sih dirubah-rubah, toh wajah kita ini dan badan kita merupakan sudah suatu hal yang udah udah diberikan Tuhan dari lahir seperti ini, ya udah seperti ini aja, udah ngapain harus dirubah-rubah gitu kan, seperti itu. Karena dirubah pun takutnya itu kan terjadi hal yang tidak baik ya. Yang penting pola hidupnya sih lebih baik gitu. Aku nggak harus merubah fisikku seperti ini, jadi kan nggak harus dengerin apa kata orang lain gitu. Misalkan kayak, kamu harus cocok pakai ini, pakai itu dan sebagainya. Toh misalkan yang penting kita pakai baju yang pantas aja sih. Misalkan kayak pergi ke mall gitu kan ya, pergi ke mall, saya tuh pernah pergi ke mall di dekat rumah saya itu kan, pergi ke sana sendirian gitu kan, ada temennya juga. Pada suatu saat itu ketika sudah nyampe di sana gitu kan, saya pakai sandal jepit, apa hubungannya ya? Nggak ada pengaruh juga sama saya juga kan. Orang lain ngeliat saya, siapa kamu gitu kan. Jadi nggak ada satu hal yang peduli juga dengan kita gitu kan. Misalkan kita di pekerjaan nih, pekerjaannya kita ini sudah dianggap seorang yang nggak banyak punya jabatan tinggi gitu kan, tapi keluar dari kantor itu kan kita masyarakat umum gitu kan, masyarakat biasa yang nggak punya pangkat gitu kan. Udah misalkan kita dihormati dan dihargai nih di tempat kerja kita, sampai kamu nunduk-nunduk itu kan, misalkan teman-teman, iya mas, sampai bila sungkan sama kita. Tapi kalau misalkan di luar, ya udah kita sebagai masyarakat biasa, dan itu merupakan dan kayak orang biasa aja udah gitu kan. Bahkan orang sendiri, kita di jalan misalkan mau ditilang, ya udah ditilang gitu kan. Kita misalkan berbuat tidak baik, misalkan orang itu menghukum kita, ya itu hukum masyarakat seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan sih. Misalkan sudah pergi ke suatu tempat, ke mall gitu kan ya, aku jalan kaki, misalkan pakai sendal bagus, baju sepatu bagus, nggak ada peduli juga gitu kan. Orang di sana tuh bahkan sibuk dengan kehidupannya dia sendiri dan sibuk dengan permasalahannya sendiri gitu. Tapi kalau kita sibuk dengan penampilan kita dan sebagainya, ya juga gak penting juga sih gitu. Terus semakin mencari arti hidup, teman-teman. Jadi arti hidup tuh apa ya gitu kan. Jadi arti hidup sehari aja perenungan tiap malam gitu kan. Jadi hidup tuh apa sih gitu kan, hidup tuh apa sih. Jadi terus mencari seperti itu. Jadi selanjutnya itu tidak iri dengan pencapaian orang lain. Jadi sebenarnya setiap orang itu memang betul sih, sifat manusia itu ada sifat terkadang gitu kan, membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi kalau menurut saya dengan membandingkan diri dengan orang lain itu
Betul, ya gimana sih? Itu normal sih sifat manusia ya. Tapi kan kalau misalkan terlalu dibanding-bandingin terus itu kayaknya udah nggak anu sih, karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan contoh nih, misalkan ada orang yang jago dalam main bola gitu kan ya. Oh, si A, si B, si C, si C itu kan masing-masing orang kan punya kelebihannya masing-masing. Ternyata sama-sama orangnya, sama-sama manusianya itu kan. Misalkan ada orang yang dalam posisi center back, ada orang yang jadi kiper, ada orang yang menjadi striker dan lain sebagainya. Di setiap bagian-bagian tertentu tuh mereka sudah menempati pos-posnya tertentu. Jadi kan mereka bekerja dengan keahliannya masing-masing sih. Sebenarnya dan menurut saya setiap orang tuh punya kemampuannya sendiri-sendiri, dan juga jangan pernah membandingkan, misalkan kayak saya sendiri membandingkan diri dengan misalkan bintang dunia sekarang tuh Mbappe ya. Kalau menurut saya Kylian Mbappe itu main bola jago banget teman-teman, jago banget dan sudah mendunia. Dia kan sudah menjadi main bola internasional kan ya, main di liga top-top Eropa kan. Misalkan saya membandingkan diri dengan Mbappe yang sudah sukses seperti itu, wah Mbappe kok bisa juara dunia ya dan sebagainya. Jadi jangan dibandingkan dengan dia, selain dia itu punya bakat dan lain sebagainya. Ketika dia itu masih muda banget, ketika masih umur sekitar, gampangannya kan kalau misalkan jadi pemain bola itu sudah sudah punya perjalanan hidup yang panjang. Misalkan dia itu ketika 4 tahun ya, sekitar tahun 2004 2003 gitu kan, dia sudah main bola teman-teman. Jadi orang lain, teman-teman sebayanya itu masih main kelereng dan sebagainya, dia sudah main bola gitu kan, latihan terus sekian tahun lamanya. Akhirnya seiring berjalannya waktu dia melakukan banyak hal, misalkan seleksi, kemudian dari seleksi berkompetisi. Selain berkompetisi, perjalanan itu panjang sih kalau menurut saya. Sudah berkompetisi, kemudian dia jatuh bangun, keras latihan, kemudian melewati hari-hari yang terus dia latih sampai saat dimana sekarang dia sudah meraih puncak kesusahannya menjadi pemain dunia yang terbaik ya. Mungkin dibanding teman-teman sepak bola lain ada yang baik, mungkin salah satunya gitu kan. Jadi kan perjalanannya tuh panjang tuh, nggak bisa kita nyamakin proses dengan, dan juga kelebihan orang tuh beda-beda gitu kan. Ada orang yang misalkan nggak usah jauh-jauh sih, seperti orang yang jago cukur gitu kan, ada orang yang jago motong rambut gitu kan. Jadi kita mau niru, oh kok suksesnya dia jadi itu ya, jadi tukang cukur rambut. Nah kita mau niru dia, itu kan belum tentu bisa gitu kan. Ada orang yang jago masak gitu, mau niru kelebihannya orang dengan jago masak itu kan ya nggak mungkin kan ya. Kalau kita niru bahasanya, terutama misalkan ada orang yang bisa main gitar enak banget gitu kan, gitu kan, mau niru ya. Kalau misalnya mau niru dia juga nggak bisa, karena dia sudah melatih kemampuannya sudah bertahun-tahun gitu, jadi nggak bisa juga membandingkan tidak membandingkan dengan pencapaian orang. Kadang ada orang yang harus mencapai ini, mencapai itu, mencapai apa sih gitu kan. Setiap orang tuh punya pencapaiannya sendiri-sendiri. Jadi kan setiap orang tuh punya pencapaian. Ada orang yang misalkan pencapaiannya sederhana nih. Contohnya tiap hari itu ada orang pengen mencapai apa ya, misalkan dia itu kerja dan dia bisa pulang lebih awal ke rumah gitu kan misalkan. Jadi itu termasuk pencapaian orang tuh. Oh aku bisa, ternyata kalau aku bisa pulang lebih awal ke rumah, lebih tidak pulang malam, nah itu ternyata bisa membuat itu pencapaian hidup. Banyak orang yang sekiranya itu kerja sampai berbulan-bulan nggak pulang-pulang ke rumahnya, bahkan dia itu sudah misalkan kerja di tengah laut, kalau pulangnya itu sekitar 3 bulan sekali, kan nggak bisa tiap hari dia pulang. Itu termasuk pencapaian hidup teman-teman. Jadi pencapaian hidup paling sederhana itu misalkan aku bisa pulang tepat waktu ke rumah itu kan, seperti itu. Jadi banyak orang yang nggak pernah pulang, bahkan nggak bisa pulang tuh, kerjanya di tengah laut aja pakai kapal gitu kan. Jadi kalau pulang ke rumah tuh tiap 6 bulan sekali gitu kan, 3 bulan atau 6 bulan gitu kan. Itu kan termasuk mungkin dari segi pendapatan mungkin jauh lebih banyak, tapi kan resiko kerjanya lebih besar, jadi juga gak bisa balik lagi setiap hari. Jadi misalkan termasuk rasa bersyukur sih, lebih ke rasa bersyukur. Jadi setiap orang tuh punya rasa bersyukurnya sendiri gitu. Gak jauh-jauh temen, ada orang yang pengen sehat tuh, jadi aku pengen pencapaian sehat. Bahkan untuk sehat pun kadang orang tuh masih memperjuangkan. Ada orang yang cacat tuh secara fisik tuh ya, itu termasuk
pencapaian, kalau misalkan dia punya kaki palsu saja gitu kan, bahkan dia memiliki kaki palsu, bisa dikatakan dia pencapaian hidup, bisa jalan gitu, itu pencapaian hidup sih. Random, beda-beda, ada orang yang pengen punya ini, punya itu, ada orang yang pencapaian hidupnya itu mencetak gol banyak, ada orang yang pencapaian hidupnya itu bisa punya barang banyak, ada yang bisa badan yang besar itu kan ya, dan masih banyak lagi. Jadi beda-beda, tidak bisa mencapai. Dan juga jangan iri sih sebenarnya dengan pencapaian orang gitu kan. Misalkan orang itu berusaha lebih berat dari kita, jadi tiap hari itu kerjanya tuh keras gitu kan, sedangkan orang yang katakan saya sendiri itu kerjanya tidur-tiduran gitu kan, kok bisa dibandingkan dengan itu. Jadi kalau misalkan membandingkan dengan itu kan nggak mungkin ya, membandingkan dengan orang lain. Sedangkan yang kita bandingkan orangnya itu giat bekerja, sedangkan yang membandingkan itu tidak giat. Ini kan harus ada perbedaan kan ya, kan seperti itu. Kalau misalkan itu tidak ada perbedaan ya gimana gitu. Terus itu teman-teman, jadi menghindari konflik dengan orang lain. Jadi lebih males untuk bermasalah dengan orang. Jadi kalau misalkan orang itu punya banyak musuh itu kan nggak enak ya. Jadi lebih baik kita itu punya banyak teman dan banyak kenalan gitu, daripada banyak musuh. Misalkan orang banyak musuh itu nggak enak. Dan juga kehidupan kita terbatas. Misalkan musuhnya itu di tetangga sendiri, misalkan di barat, di timur, di utara kita. Jadi misalkan lewat rumahnya kan gak enak, gak nyaman gitu kan. Melewat ada orang ini. Tapi kalau misalkan tidak ada musuh dan sebenarnya tidak ada orang yang bermasalah dengan kita, enak banget. Jadi lebih baik itu punya 1000 teman daripada satu musuh, karena satu musuh itu jauh lebih berbahaya teman-teman. Apalagi zaman sekarang ya, zamannya sosial media seperti ini. Jadi nggak enak sih, menghindari konflik dengan itu penting banget. Jadi bermusuhan, apalagi bermusuhan kemudian itu ya jadi kayak malas gitu kan bermusuhan dengan orang. Kalau bermusuhan itu kan menambah menambah banyak orang yang benci sama kita gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang benci sama kita, jadi nggak usah ditanggepin, jadi disenyumin aja. Misalkan ada orang nih balas dengan, ada orang yang nggak respect sama kita, ya mau diapain, biarin. Orang Indonesia kan berhak untuk bisa senang dan suka sama kita. Kalau misalkan sama seperti bikin konten nih, kita ada orang nggak suka sama konten saya gitu kan, ya biarin, kita mau diapain, jangan ditonton, di skip saja. Misalkan suka ya suka, tidak suka ya biarin gitu kan. Kalau misalkan kita menuntut orang tuh suka sama kita, ya kita nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksakan. Suka nggak suka itu hal yang hal yang alami dan natural gitu kan, seperti itu. Terus pengen balik lagi ke zaman masih anak-anak tuh. Jadi banyak hal yang aku pengen rasain lagi ketika tahun 2000-an awal ya. Jadi pada waktu itu banyak, terutama tontonan yang ada di televisi itu kan. Tontonan televisi itu kayak begitu spesial teman-teman. Jadi ketika masih zaman anak-anak gitu pada waktu itu, nonton televisi itu begitu spesial itu, tidak sama kayak sekarang. Kalau sekarang kan nonton apa-apa kan udah ada YouTube, ada banyak kan, udah ada digital semua kan. Bahkan TV pun sekarang sudah mulai perlahan-lahan untuk ditinggalkan gitu kan. Banyak orang yang sudah pergi ke sini. Jadi ketika masih dulu gitu kan nonton TV, misalkan di hari Minggu kan kita nunggu, anak bocil tuh kan nunggu di depan TV untuk nonton misalkan Doraemon tuh ya, di RCTI pada waktu itu. RCTI itu ada Doraemon tiap minggu, ada Doraemon, kalau nggak Crayon Shinchan. Jadi tiap minggu tuh nungguin gitu kan. Hari Minggu nonton ini nih gitu kan. Ketika itu sudahnya itu kenangan masa kecil ya. Terus tiap hari itu main sama teman-teman. Jadi tiap minggu tuh banyak main kelereng, kayak main apa dan sebagainya. Jadi rame gitu kan kampung tuh. Saya tuh hidup di kampung, di pedesaan. Pedesaan tuh tidak sama seperti zaman pada saya masih kecil. Masih kecil tuh banyak anak-anak yang suka. Ini sekarang kan sudah pada main HP semua. Semuanya dunia mereka dunia online gitu. Nggak bisa seperti dulu gitu. Terus inget banget di sekitar tahun 2006 tuh ada koran teman-teman. Jadi ada koran. Jadi apa-apa itu baca dari koran tuh, surat kabar tuh ya. Jadi sekarang tuh koran, bahkan saya tuh nyari kemarin di kota saya tuh nggak ada katanya. Koran tuh mulai nggak ada. Sekarang tuh koran mulai mulai sedikit nggak jarang ada. Sempat ada tuh di Gramedia pada waktu itu ya. Koran saya pernah ke sana lihat tuh, kok ada koran nih, kok ada mbak korannya gitu kan. Jadi saya tanya sama pelayannya, jadi ternyata tuh masih ada.
oh ada juga yang ngejual, ternyata masih ada ya. Jadi tapi sekarang udah banyak ganti zaman gitu. Dan juga sekarang bedanya dulu sama sekitar tahun 2005 ketika masih anak-anak tuh ya. Jadi cerita tuh teman. Jadi di tahun 2005 itu kan masih zaman-zamannya apa ya? Apapun yang dilihat itu diidolakan. Pengidolaan tuh masih ada gitu. Ketika saya nonton itu kan zaman-zamannya Valentino Rossi itu sebagai pembalap MotoGP itu kan ya, di masa itu. Jadi kalau nonton TV, oh aku ketika masih kecil pengen jadi Rossi gitu kan. Kalau misalkan apa namanya, kalau aku sudah dewasa pengen jadi Ronaldo. Itu kan 2006 kan Ronaldo tuh pertandingan bola Piala Dunia kan ya, nonton tuh kan, oh pengen jadi Ronaldo, pengen jadi ini, pengen kan. Soalnya kan media itu hanya terfokus sama TV saja. Jadi kalau sekarang beda itu kan, cita-cita anak zaman sekarang tuh kayak beda banget. Jadi banyak cita-cita sudah, oh aku pengen jadi YouTuber, jadi gamer, jadi ini, jadi itu tuh banyak sekali gitu, jadi influencer. Jadi beda tuh kayak dulu pengen jadi bola. Jadi anak-anak tuh terpengaruh besar, media tuh berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak-anak. Jadi di tahun 2005 itu ingat banget ketika teman-teman saya itu sama teman-teman latih bermain bola di lapangan sepak bola itu bareng-bareng tuh sama bocil-bocil pada waktu itu. Oh ayo main bola bareng-bareng gitu kan, kampung sebelah itu kan kompak banget. Jadi terinspirasi dari Cristiano Ronaldo. Jadi anak-anak di kampung tuh main-main bola sama anak sebaya gitu kan. Ayo main bola bareng, ayo main bola bareng gitu kan sama teman-teman gitu kan. Oh asik nih gitu kan gitu. Jadi main bolanya bareng gitu kan. Asik sih. Jadi sekarang sudah gak ada, bahkan di lapangan sepak bola dekat rumah saya itu udah nggak ada gitu, nggak ada anak-anak lagi gitu kan. Anak-anak kecil bahkan sedikit, ada yang sedikit. Tapi kalau pada waktu itu karena memang lagi hits banget, apalagi masih ada ISL tuh kan ya, ISL di Antv kan kalau nggak salah, ISL terus oh Liga Inggris tuh kan. Jadi nontonnya di TV gitu kan, Piala Dunia nonton. Jadi kalau ada MotoGP gitu kan. Jadi inspirasinya anak-anak tuh kayak banyak gitu kan. Sekarang minatnya sekarang beda gitu kan. Udah apa ya, pengidolaan anak zaman sekarang tuh kayak apa ya, bocil-bocilnya tuh idolanya jadi gamer gitu kan. Udah nggak kayak dulu. Terus game ya, game jadi game aja udah beda gitu kan. Game sekarang sama dulu masih zaman PS, sekarang gamenya udah mulai ke Android semua. Oh terus gini teman, jadi apa ya, ingin terus berkembang sih. Kalau masih umur segini tuh pengen berkembang, pengen mencari hal baru gitu. Hal baru aja itu kan, pengen hal baru. Ngapain nih gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak gabut ya. Gabut tuh ngapain? Gabut tuh bikin konten gitu sih. Kayak normal ya, setiap orang tuh kecenderungan untuk mencari kesenangan misalkan. Tapi tidak semua orang tuh sama gitu kan. Ada yang orang suka dengan itu aja gitu kan, ada orang yang senang hal baru, ada senang orang yang melakukan banyak hal, ada orang yang suka tantangan dan sebagainya. Itu saja sih yang dirasakan ketika udah mau 30. Apa ya, nggak ada sih, itu aja sih. Tahun 2025 ya, tahun depan 2056, tahun depannya lagi 2057. Wah itu kayak udah terus tuh, nggak bisa berhenti. Oke teman-teman, itu video saya. Jadi mungkin dilanjutkan lagi ke video selanjutnya ketika ada yang saya sudah pikirkan lagi. Terima kasih.